Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suk IT. Dan kembali lagi nih, kita di konten Obsolete, obrolan soal teknologi. Nah, jadi kemarin-kemarin tuh emang lagi rame banget nih soal isu CPU Intel yang sedang crash. Jadi sesuai nih sama branding mereka yang serba biru, ya dikasih juga tuh layar biru. Tapi enggak, gue di sini nggak mau membahas hal tersebut. Bukan karena gue takut sama Intel, tapi ya gue sendiri di sini pribadi nggak ngalamin isu crash tersebut. Yang di sini tuh gue make CPU Core i5 13600KF yang sebenarnya ini kan juga masuk ya dalam list red flag CPU Intel yang mengalami crash untuk Gen 13 dan 14 karena ini kan seri K. Tapi ya gue sehari-hari pakai CPU ini bahkan dengan power limit dilepas, jadi CPU-nya selalu berjalan pada TJ Max 100 derajat. Tapi gue gak pernah ngalamin isu blue screen atau bahkan pada game yang gue tes juga crash itu gak ada sama sekali tuh. Apa mungkin karena gue pakai CPU ini tuh di motherboard B760 yang mana kan banyak yang lapor itu kayaknya sih pada pakai motherboard Z790. Ya gue gak tahu, mungkin chance-nya lebih kecil kali ya di B760. Gue juga kurang paham. Jadi ya kalau gue ngomong gak ngalamin, jadinya mungkin takutnya dianggap ya gue abai sama isu tentang CPU Intel yang lagi crash. Ya sebenarnya enggak, di sini gue setuju banget kalau untuk saat ini gue juga tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakan CPU Intel Core Gen 13 dan juga 14 untuk seri K-nya khususnya. Dan walaupun gue pribadi nggak ngalamin, ya gue nggak abai sama isu ini. Ini isunya gue pribadi merasa ini cukup serius. Jadi untuk sekarang sih gue belum bisa aja menjelaskan kenapa, apa, dan bagaimana isu ini bisa terjadi. Jadi ya mungkin kita tunggu aja statement resmi dari Intel mengenai kenapa CPU mereka ini mengalami crash di beberapa user mereka. Ya kita tunggu aja lah statement resminya. Dan juga di sini untuk si 13600KF ya tetap akan gue pakai ya karena dia still works fine dan gue akan tetap pakai dia selama dia berfungsi normal. Oke, jadi di sini tuh gue mau membahas CPU microcode yang di sini kan menjadi topik perbincangan ya setelah Intel itu mengeluarkan pernyataan resmi kalau para usernya itu wajib untuk update CPU microcode ke 0x129 apa 125 gitu, gue lupa, untuk setiap user si Gen 13 dan 14. Nah mungkin beberapa dari kita nih masih ada yang belum tahu mengenai apa sih itu CPU microcode dan kenapa dia sepenting itu dan sangat krusial nih untuk bisa memperbaiki sebuah CPU. Nah, CPU microcode itu merupakan sebuah kode program yang ada di dalam sebuah CPU supaya CPU-nya ini berjalan sebagaimana mestinya. Nah, misalnya aja di sini kalau kita lagi idle, CPU-nya tuh cuma jalan di gigahertz rendah atau let's say jalan di 1 gigahertz. Kemudian saat kita main game, CPU-nya tuh bisa nge-push sampai 5 GHz. Dan juga berapa sih voltase yang diperlukan saat menjalankan 5 GHz tersebut. Dan juga CPU tuh bisa bertindak juga untuk melimit performanya saat suhunya itu sudah menyentuh TJ Max. Bahkan juga CPU microcode ini juga berfungsi supaya CPU-nya bisa berkomunikasi nih dengan memory controller atau juga dengan integrated GPU bila memang CPU-nya memiliki integrated GPU di dalamnya. So bisa dibilang ini merupakan kode program yang paling dasar pada sebuah komputer atau pada bahasa programming ini disebut sebagai low level. Yang maksudnya ini adalah bahasanya itu berorientasi dengan mesin. Artinya ya ini tuh sangat efisien untuk berkomunikasi dengan mesin, tapi perlu pemahaman dan proses lebih panjang nih supaya manusia itu bisa tahu artinya dan paham. Emang bahasanya apa sih? Kok bisa susah banget ya dipahamin manusia? Ya tentu di sini bahasa yang digunakan adalah binary digit, yaitu yang terdiri dari 0 dan 1. Misalnya aja kalau gua kasih nih sebuah bilangan binary digit, ya mungkin kalian cukup susah ya mengartikan ini artinya apa dan perlu ilmu khusus nih supaya kita bisa tahu artinya ini tuh apa. Nah tentu bahasa inilah yang dipahami oleh mesin, untuk itu memang agak sulit untuk supaya manusia tuh bisa menerjemahkan dan paham artinya apa. Nah tapi sekarang karena CPU modern itu sudah semakin kompleks, jadi sebenarnya sih nggak pakai binary digit, lebih tepatnya itu sekarang tuh menggunakan heksadesimal, yang mana di sini satu bilangan heksadesimal itu bisa memuat 4 bilangan binary digit. So dari penjelasan singkat tadi kita jadi sedikit paham nih, kalau proses pembuatan CPU itu sebenarnya cukup kompleks dan sangat sulit. Nah CPU-nya aja tuh awal-awal kan harus melalui proses fabrikasi supaya dia mendapatkan wujud fisik.
setelah CPU-nya jadi berbentuk CPU, ya CPU-nya ini perlu diprogram oleh para engineer supaya ya dia bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi saat kita menerima CPU atau saat produksi CPU ini terjadi, ya CPU-nya ini memiliki dua potensi kecacatan nih. Itu bisa aja cacat secara fisik saat proses fabrikasi atau biasa dibilang defect. Dan yang kedua adalah cacat dari sisi kode programnya atau biasa dibilang sebagai bug. Nah, bug ini tuh tidak melulu harus berupa error atau programnya nggak bisa jalan. Nah, bug ini tuh bisa juga merupakan sebuah celah pada kode program yang nanti celahnya ini tuh bisa dieksploitasi oleh sebuah oknum. Misalnya di sini tuh sebelum isu mengenai CPU Intel yang crash, sempat ramai juga tuh tentang isu keamanan pada sebuah CPU yang pada tahun 2018 sampai 2019 gue lupa. Itu tentang Spectre dan Meltdown yang di sini kan security flaw ini tuh memanfaatkan celah keamanan pada CPU. Jadi apakah saat proses pembuatan CPU dan juga R&D si para engineer ini tuh nggak sadar adanya celah keamanan ini? Kemungkinan besar sih iya, karena programming itu sebenarnya sulit banget guys. Jadi gini nih, gue kasih contoh aja. Kalau kalian suka main games, pasti tentu games favorit kalian ini kan selalu mengeluarkan sebuah patch notes ya di halaman webnya, atau mungkin kalau kalian main Steam tuh kan suka ada tuh update versi berapa terus ada patch notesnya. Nah, kenapa gamenya udah keluar tapi kok masih ada bug gitu, padahal udah final kan, harusnya udah nggak ada bug lagi ya, karena sejatinya nggak ada tuh kode program yang sempurna, dan secanggih-canggihnya bug fix yang dilakukan oleh pada engineer dan juga programmer itu selalu akan ada celah ya pada kode program itu. Jadi ya cara yang bisa kita lakukan atau mereka lakukan adalah ya memantau software yang sudah diproduksi atau hardware yang sudah diproduksi, terus dilihat reaksi para pasar dan juga usernya. Oh, kalau ada laporan bug ya di fix lagi, dan begitu seterusnya. Dan gak ada yang namanya kode program tuh yang sempurna banget sampai gak ada celahnya. Jadi ya seperti itulah. Maka dari itu baik Intel dan AMD mereka tuh secara rutin bisa saja merilis CPU microcode baru untuk memperbaiki celah keamanan tersebut. Dan CPU microcode ini tuh bisa diperbarui melalui flash BIOS. Nah, maka dari itu tuh vendor-vendor motherboard kalau kita cek websitenya, mereka tuh nggak melulu ngeluarin BIOS di saat CPU baru tuh mau keluar aja, nggak gitu. Sebenarnya mereka mungkin bisa secara rutin tuh ngeluarin BIOS terbaru yang berisikan CPU microcode tersebut. Dan kalau di AMD nih mungkin disebut sebagai AGESA. Jika Intel dan AMD itu memang secara rutin nih mengeluarkan CPU microcode baru, jadi bisa dikatakan platform-platform lama yang sudah ditinggalkan oleh mereka dan tidak mendapatkan lagi BIOS update, sangat berpotensi sih CPU pada platform tersebut ya rentan akan keamanannya. Jadi setelah penjelasan ini sekarang mungkin timbul lagi di pertanyaan, apakah kita wajib banget nih update BIOS pada motherboard kita? Kalau gue pribadi sih menjawab hal tersebut dengan tergantung ya. Gue melihat dulu apakah itu bersifat urgensi atau tidak. Misalnya aja jika BIOS tersebut membawa pembaruan untuk support CPU generasi terbaru dan juga perbaikan pada keamanan CPU, ya mungkin gue akan melakukan update BIOS. Dan juga di sini untuk kasus Intel yang mana si Intelnya sendiri tuh mewajibkan para user Gen 13 dan 14 untuk update BIOS mereka supaya CPU-nya ini mendapatkan microcode update ke yang versi terbaru. Jadi ya bisa gue bilang ya itu urgensi dan wajib banget untuk update BIOS. Jadi sebenarnya sih itu aja yang bisa gue bahas nih tentang CPU microcode. Dan sini juga sedikit memberitahu kalau pembuatan chip CPU ini tuh sebenarnya memang cukup kompleks. Ada proses fabrikasi untuk mengecilkan transistor, terus juga desain mikroarsitektur, dan terakhir ya menulis kode program CPU microcode supaya CPU-nya bisa bekerja sebagaimana mestinya. Mungkin dari penjelasan gue di sini ada yang miss sedikit, ya kalian feel free aja sampaikan itu di kolom komentar. Karena di sini tuh gue berusaha sebisa mungkin untuk menjelaskannya sesimpel-simpelnya supaya ya bisa lebih mudah dipahami. Dan mungkin segitu aja sih untuk kontennya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.